Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya saya boleh ada sampai hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau menceritakan tentang apa saja hal atau ilmu yang saya dapatkan selama kurang lebih 1 semester saya mengikuti perkuliahan keselamatan konstruksi. Tetapi sebelum itu saya akan menceritakan atau membagikan data diri saya, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Mariano Lembang. Saat ini saya sedang berkuliah atau menempuh studi saya pada salah satu universitas di Balikpapan, yaitu Universitas Balikpapan, dan nomor induk mahasiswa saya sendiri adalah 1970525554, dan saya mengambil jurusan K3 dengan Fakultas Vokasi dan Prodi D4 K3. Dan juga puji syukur saat ini saya telah menginjakkan kaki atau telah duduk di semester 5. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan tentang data diri saya. Dan saat ini saya akan memulai menceritakan apa saja sih ilmu yang saya dapatkan selama saya berkuliah pada mata kuliah keselamatan konstruksi. Yang pertama saya dapatkan pada mata kuliah keselamatan konstruksi adalah kontrak perkuliahan. Banyak sekali hal yang dapat saya pelajari dari kontrak perkuliahan yang telah dibuat pada mata kuliah keselamatan konstruksi ini. Mulai dari ketegasan, pentingnya perjanjian hitam di atas putih, contohnya seperti tanda tangan di atas kontrak perkuliahan. Lalu pentingnya etika, mulai dari penampilan, kata-kata yang digunakan, dan sopan santun saat kuliah berlangsung, yang membuat mahasiswa maupun mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini menjadi belajar untuk selalu disiplin dalam segala hal dan dimanapun berada. Lalu yang kedua yang saya dapatkan adalah pengertian-pengertian yang berhubungan dengan keselamatan konstruksi. Contohnya, apa sih pengertian keselamatan konstruksi itu? Keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan K3 konstruksi? K3 konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, mulai dari upaya pencegahan, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan konstruksi? Sesuai yang saya telah baca atau yang telah saya ingat, konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Contohnya seperti pembangunan suatu hotel, pembangunan suatu jembatan, dan lain-lain. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan jasa konstruksi? Jasa konstruksi adalah layanan jasa atau pekerjaan konstruksi pada beberapa pekerjaan konstruksi. Terus, ada berapa sih jenis
Jasa konstruksi yang saya tahu, kalau tidak salah, jenis jasa konstruksi ada dua. Yang pertama itu konsultansi konstruksi. Konsultansi konstruksi merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan pada suatu bangunan. Lalu yang kedua yaitu pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Lalu, siapa sih yang menyediakan jasa konstruksi? Penyedia jasa konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi itu sendiri. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan istilah kegagalan konstruksi? Kegagalan konstruksi atau kegagalan suatu bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan hasil air jasa konstruksi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan bekerja pada ketinggian dan apa sih regulasinya? Bekerja pada ketinggian adalah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang memiliki potensi terjatuh. Dan regulasinya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 9 tahun 2016. Lalu yang ketiga yang saya dapatkan selama saya mengikuti perkuliahan keselamatan konstruksi adalah ketegasan dari dosen saya, Pak Erwin, sebagai dosen mata kuliah keselamatan konstruksi. Saya banyak sekali belajar dari beliau, mulai dari ketegasan beliau yang menurut saya hal ini untuk membangun mahasiswanya untuk terus taat pada aturan kapanpun dan dimanapun, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Lalu, karena beliau juga merupakan dosen yang mampu memanajemen semua kegiatannya dengan baik. Dan yang terakhir, hal atau ilmu yang saya dapatkan dari beliau adalah kedisiplinan beliau. Mengapa? Jujur saja, menurut pandangan saya, beliau adalah orang yang sangat disiplin, sangat menghargai waktu, tidak pernah sekalipun beliau terlambat atau izin saat perkuliahan. Beliau mampu meninggalkan segala kesibukannya demi hal yang sudah dijanjikannya kepada mahasiswanya. Maka dari itu, saya sangat menghormati beliau karena sebagai rasa terima kasih saya untuk contoh yang baik kepada kami sebagai mahasiswanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang apa saja yang saya dapatkan selama kurang lebih 1 semester saya mengikuti perkuliahan keselamatan konstruksi. Dan kesimpulan yang saya ambil adalah mata kuliah keselamatan konstruksi adalah mata kuliah yang banyak sekali memberikan pelajaran dan pengajaran yang baik. Dan di sini kita banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah temukan dimanapun. Dan bukan hanya itu, banyak sekali juga pesan moral yang dapat saya ambil dalam perkuliahan ini. Mulai dari kita diajarkan untuk sopan santun, menghargai waktu, dan pentingnya taat aturan kapanpun dan dimanapun. Dan satu pesan dari saya untuk teman-teman yang menonton video ini, untuk teruslah menjadi seseorang yang disiplin, sopan santun, selalu menghargai waktu, kapanpun dan dimanapun engkau berada. Baik, terima kasih
saya akhiri. Assalamualaikum dan shalom.